Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kamu yang mendengarkan Melisankan Pikiran. Daripada nama pikiran, mending dibicarakan. Nah, oke teman-teman, setelah sekian lama kita hiatus nih, akhirnya lengkap lagi bertiga gitu, tentunya dengan format yang berbeda gitu ya. Sekarang kita coba peruntungan nih. Kalau biasa kita mainnya di Spotify gitu ya, main di media podcast pada umumnya, kita coba peruntungan di YouTube ya kan ya. Kita main video sekarang. Nah, di sini ada aku tetap bareng host kesayangan kalian, ada Gilang, ada aku Evan dan Farhan. Nah, oke, kita lengkap bertiga nih hari ini ya. Oke. Dan hari ini kita mau ngebahas tema yang sebenarnya seru banget buat dibahas dan mungkin relate dengan kehidupan kamu-kamu semua yang mendengarkan Lisan Pikiran. Apa tuh, Van? kita mau bahas tentang hidup kita nih kayak bermain game, permainan. Oke. Nah, kalau bahasa kerennya nih, our life is like video game. Kalau orang bilang gitu. Nah, oke. Tapi sebelumnya di awal-awal aku mau tanya dulu. Kita tanya ke cewek dulu kali ya. Kan di sini ada yang paling cantik di antara kita. Kalau misalnya kita kan nggak mungkin cantik ya. Aku sama Evan kan nggak mungkin cantik nih. Nah, Evan sampai jatuh nih. Oke. Oke. Nah, jadi kalau misalnya Farah nih, Farah sendiri suka main game nggak sih? Suka sih pastinya. Main game apa nih Farah sekarang? Main game Mobile Legend. Mobile Legend ya, tapi katanya belum pro ya. Belum pro player guys. Belum pro player. Nah, mohon bimbingannya, tutornya kalau misalnya ada yang mau support Farah jadi gamer pro gitu ya. Siapa tahu bisa mabar ya. Betul. Nah, ya oke. Nah, kalau misalnya Evan gimana, Pan? Banyak sih ya. Coba kita main PUBG, main PES, main Mobile Legend. Ya, Lebih banyak pilihannya ya. Iya. Oke, berarti termasuk gamer juga ya? Iya. Ya, bisa dibilang begitu. Dibilang. Ya, gamer ala-ala lah ya. Iya. Oke, sama sih kalau misalnya aku juga main game juga. Cuman bedanya kalau misalnya teman-teman tadi kan mungkin perbedaan umur juga kali ya. Udah ketahuan nih perbedaan umurnya. Cuman nggak gini, kalau makin lama makin tua gitu tuh kita cari game yang nyaman dengan diri kita sih. Kalau misalnya teman-teman mungkin gamenya online ya, gamenya online. Kalau aku sendiri lebih senang main yang game sendirian, misalnya petualangan atau misalnya game-game konsol gitu kan, kayak main PS atau main Nintendo ya kan. Nah, itu lebih asik ketimbang misalnya main di mobile gitu. Tapi terlepas dari itu tadi hidup kita tuh kayak video game. Kita ambil esensinya di situ, bukan mau pilih game apa yang di ini kan, kita bukan adu game di sini gitu. Nah, terus kemudian yang selanjutnya yang bakal kita bahas juga teman-teman, ini soal persepsi kita, kenapa sih kita ngebahas tema ini gitu ya. Nah, sekilas deh dari Evan dulu. Kalau tadi kan dari Farah ya. Dari Evan, menurut kamu ada nggak sih korelasi atau hubungan antara main game sama kehidupan kita di dunia nyata? Nih ada nggak sih sebenarnya? Kalau korelasi hidup kita sama game di dunia nyata ada sih. Karena setiap kita main game, kita butuh namanya perencanaan, strategi supaya kita menang dalam game. Nah, hidup kita juga gitu, harus terencana, punya strategi supaya bisa sampai tujuan gitu loh. Tujuannya game over. Tujuannya game over. Oke, Iya. tamat ya, ibaratnya namatin gamenya. Ya itu korelasinya. Sip, mantap. Kalau Farah gimana Farah? Sama aja sih ya, nggak jauh beda dari Evan. Kan kehidupan kita tuh kayak game ya, ibaratkan ada winner sama game over. Jadi ibaratkan kehidupan kita tuh nggak selalu di atas, nggak selalu menang. Itu pasti bakalan jatuh juga, bakalan kalah juga aja seperti itu. Oke. Sama satu hal teman-teman yang mungkin harus kita sadarin bahwa setiap kita mulai game kan ada start ya. Biasa tuh pilihannya start, terus habis itu load game sama option ya. Ada 3 tuh biasanya paling sering tuh. Nah, kalau start itu esensinya adalah gini, kita setiap memulai segala hal itu kan kita harus mulai dulu kan. Sama kayak kita bikin konten nih, kita bikin podcast ini kan kita harus mulai dulu gitu. Atau teman-teman misalnya mau menjalani apapun itu, mau kuliah, mau kerja, atau misalnya perkara mau mandi aja, kan harus mulai dulu nih. Ya sama kayak video game juga. Kalau kita nggak pencet tombol start, nggak bakal mulai, nggak bakal main gitu. Terus kemudian load game. Nah, ini juga sebenarnya gini, ada yang membedakan antara kita main di dunia nyata sama main di dunia game gitu. Kalau di dunia nyata kan kita nggak bisa ngeload seenak diri kita ya. Kita maksudnya ya game kita mulai dari awal gitu. Sementara kalau di game itu ada load game. Sebenarnya gini, yang aku bisa tangkap dari load game adalah
ada hal-hal yang sebenarnya bisa jadi memori kita, kenangan kita gitu. Dan tujuannya adalah kita belajar dari situ gitu. Misalnya gini, hari ini kita sampai levelnya level 20 misalnya. Kita ntar besok lanjut lagi main nih sampai level 30. Kita kan ada apa ya, proses belajar tuh. Nah, itu loh game itu menurut aku begitu. Ada setiap setiap tahapan, setiap level itu kita belajar untuk ya menghadapi masalah yang berbeda, terus juga belajar dari yang sebelumnya. Sama di situ mono satu lagi adalah option atau ya setting, pengaturan gitu. Karena sebenarnya di hidup kita yang jadi playernya gitu. Kita bukan diatur oleh orang lain, kita bukan diatur oleh misalnya siapapun, tapi yang ngatur diri kita sendiri. Maka ya kan sama kayak main PUBG atau misalnya main PES kan ada pengaturan kan. Nah, itu tujuannya ya kita yang nentuin sendiri, kita mengatur diri kita sendiri gitu. Nah, terus ada lagi nggak sih kira-kira yang relate sama main game gitu dengan kehidupan kita yang nyata? Mungkin dari Evan dulu. Ya, Evan ya, oke. Evan yang lebih pro kayak. Enggak pro sih. Sebenarnya ada 3 poin ya dalam game tuh yang kita harus perhatikan nih, yang memang hidup kita terjadi. Pertama, dalam game tuh ada winner, terus ada loser. Satu lagi, semakin tinggi level semakin susah main gamenya. Iya benar. Ya kan, kalau winner kita semua berjuang nih buat jadi pemenang dalam game. Tapi jangan lupa di game tuh ada loser. Oh iya. Nah, hidup kita ya kalau bisa jadi winner, jangan sampai jadi loser. Terus loser dalam game tuh pasti mainnya nggak serius, nggak belajar dari permainan sebelumnya, akhirnya kalah. Hidup juga kalau kita nggak belajar dari pengalaman kita sebelumnya, ya hancur hidupnya. Terus semakin tinggi level, semakin tinggi umur, usia, derajat, pasti semakin tinggi ujiannya. Itu sih yang poin. Iya, poin yang dalam game ya. Tapi aku bisa nambahin gini. Ketika misalnya kita kan tadi kayak Evan bilang ada winner, ada loser gitu, ada menang, ada kalah. Nah, tapi yang paling aku menarik itu adalah gini. Kan biasa kalau kita kalah nih main sesuatu kan ada play again gitu kan, pasti ada tanya lagi kan, restart gitu kan. Nah, sebenarnya kita tuh dikasih kesempatan loh. Sama kayak misalnya kita nih diciptakan sama Tuhan gitu. Hari ini mungkin bisa gagal, tapi besok tuh coba jangan gagal lagi gitu. Belajar untuk bisa terus bangkit kan, ibaratnya gitu. Nah, kalau Evan tadi gitu, kalau Farah gimana? Menurut aku sih dalam kehidupan itu kan kalau game ada winner sama loser ya. Jadi di dalam game itu kan pasti orang-orang mau ingin jadi yang terbaik gitu kan. Jadi setiap orang itu pasti berlomba-lomba ingin menjadi yang di atas. Dan yang di atas ini gimana ya? Ibaratkan yang masih menengah itu pengen banget untuk bisa naik, bisa jadi pemenang gitu. Jadi ada langkah-langkah ingin maju, ingin terus berjuang. Jadi itu aja sih. Ya, game itu adalah tentang perjuangan ya. Kita hidup sama kayak hidup itu berjuang gitu. Dan gini teman-teman, kalau misalnya bisa aku ambil garis besar dari main game gitu ya. Sebenarnya gini, mau itu main game petualangan, mau itu main RPG, mau itu tadi main kayak Mobile Legends tuh ini ya, apa namanya? MOBA ya. Nah, Mobile Legends gamenya MOBA, atau misalnya kayak tadi main PES atau FIFA itu kan olahraga gitu. Pada intinya kita memang pengen jadi pemenang gitu. Tapi kan tadi dikatakan di awal sama Evan, menarik, strategi gitu. Dalam hidup kita harus bikin strategi juga gitu. Kita bikin hidup tanpa adanya strategi, kita kayak mayat hidup aja. Ya kan? Kita jalanin hidup tuh nggak ada tujuannya gitu. Ya sama kayak main game. Kalau misalnya kita main game, ya apa ya? Kita nggak nikmat, dia ngejalanin oke gitu. Tapi habis itu kita nggak tahu ujungnya seperti apa gitu. Nah, dan ada hal yang menurutku paling utama nih, Evan maupun Farha gitu ya. Game itu harus menyenangkan. Ya nggak sih? Nah, kalau definisi kamu pernah nggak sih Van atau Farha main game yang bikin hati tuh seneng gitu? Ada nggak? Kalau Farha dulu deh. Ada sih. Pernah. Kayak game PAU, pasti yang PAU ya. PAU. Pasti teman-teman juga pasti pernah main PAU kan. Itu gamenya menarik banget. Jadi kayak ibaratkan kalau di kehidupan ya. Kalau di kehidupan kita itu nggak mesti tentang hal yang sangat serius.
itu juga pasti bakalan ada hal-hal yang pasti buat kita ibaratnya refresh lah gitu. Iya. Jadi semakin kita menjalani hidup kita enjoy aja, tapi tetap serius dan juga sesuai dengan tujuan kita. Tapi dalam kehidupan juga kita juga nggak mesti adanya kayak hal yang sangat sangat gimana ya ibaratnya Nggak ambisius lah ya, Iya, biar ambisius. bisa nggak ambisius. enjoy aja Enjoy aja jalanin ya. Oke, bener. Nah, kalau Evan ada nggak game yang kira-kira seru buat dimainin yang masih melekat dan itu menyenangkan? Main bola tapi di PS1 sih. Wah, main apa tuh? Dia main bola, Main cuman bola. di PS1. Masih ingat nggak judulnya? Aduh, lupa sih. Super Soccer bukan? Bukan. Apa? Lupa, bukan Super Soccer. Pokoknya itu tadi. Kalau kita main PS, PS-nya kan naik dari 1, Ya, 2, 3, 4. ah. Makin tinggi PS makin nyata Iya. rasanya kan. Betul. Kalau PS1 tuh ada kayak kita mencet kotak, nendang tuh langsung gol. Di PS yang lebih tinggi belum tentu. Iya Jadi benar. hidup kita nggak sama kayak Nggak- yang kemarin. nggak sama yang kemarin betul. Selalu berkembang. Iya. Ya? Benar. Dan gini teman-teman, kan kebetulan aku juga main game ya sekarang walaupun usianya mungkin lebih tua daripada mereka berdua gitu, tapi aku juga tetap main game dan aku lagi seneng main Nintendo gitu, game-game Nintendo. Nah, Nintendo itu kan yang ada namanya dia Satoru Iwata gitu. Satoru Iwata ini salah satu direkturnya dari Nintendo gitu ya, yang ngembangin game-game kayak Mario Bros, Zelda, terus game-game yang pokoknya sempat ada, kalau misalnya teman-teman dulu masih kenal Nintendo NES ya, atau Game Boy gitu-gitu. Nah, itu kan dia juga yang ngembangin juga. Nah, dia bilang, Satoru Iwata tuh bilang kalau misalnya main game itu harus senang gitu. Karena gini, percuma kalau misalnya kita main game tapi tuh bikin capek diri kita sendiri. Memang ada yang suka yang kompetitif gitu. Tapi pada akhirnya balik lagi deh, kita misalnya ke kehidupan gitu. Farha, aku, Evan misalnya ngumpul nih, terus main apa ya kira-kira ya? Kita kan pasti setelah capek kuliah, setelah capek kerja, atau setelah capek beraktivitas, kita kan pingin relax ya. Kita nggak pingin stres gitu. Akhirnya kita pilih game yang benar-benar bikin kita senang gitu. Dan itu yang mungkin sekarang yang jarang orang menemukan itu. Sama dengan halnya kehidupan gitu. Kalau misalnya kita ngomongin soal kehidupan, ya kita carilah hidup itu tuh untuk menyenangkan diri kita sendiri gitu. Kita nggak bisa bikin orang lain senang, nggak bisa membuat senang seluruh orang, tapi paling nggak kita bisa menikmati hidup itu supaya bisa menyenangkan paling nggak yang diri kita sendiri dulu gitu. Nah, oke. Terakhir deh sebelum ditutup, teman-teman ada punya kesan-pesan atau misalnya hal yang mau disampaikan? Siapa? Kalau game atau permainan itu buat hiburan, tapi jangan permainkan hidup sendiri. Sudah, luar biasa. Takut game over duluan. Benar. Itu aja sih. Oke. Kalau Farah? Kalau dari aku sih intinya menjalani kehidupan itu ya seperti game PAU, tetap sesuai dengan strategi tapi juga menyenangkan. Strategi dan harus senang ya jalannya. Oke, kalau aku tips terakhir adalah main game itu sebenarnya kita mulai, terus habis itu kita pelajari dulu gamenya seperti apa. Jangan langsung tiba-tiba bosen, habis itu udah matiin gitu ya. Tapi kita jalanin aja dulu, nikmati dulu, kita pelajari strategi dan segala macamnya, baru kita tahu target tujuannya apa. Dan pada akhirnya kita ingat game itu ada akhirnya. Sama kayak kita nggak bakal hidup selamanya kan. Kita harus ingat tujuan kita hidup di dunia apa, kita punya target, dan ya kita mau jadi seperti apa. Apakah kita mau jadi pahlawan ataukah jadi pecundang, ya kan? Nah itu. Oke, kalau gitu cukup untuk hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat gitu ya. Jangan lupa like ya, komen, subscribe, oke ya. Nah ini jangan lupa share juga gitu, karena ini video pertama kita ya. Video pertama kita karena sebenarnya Nisam Pikiran itu udah ada di Spotify dulu, udah ada di Spotify. Nanti teman-teman bisa cari episode kita udah lumayan banyak sih, udah ya walaupun belum banyak banget, tapi kita udah coba share pikiran-pikiran kita di situ. Nah ini
kita bikin di YouTube tujuannya adalah untuk memperluas lagi, siapa tahu nih yang belum lihat apa nggak begitu suka sama yang audio tipikalnya bisa lihat di video gitu kan, video YouTube audio visual jadinya. Oke, kalau gitu sekian teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Gilang pamit. Evan pamit. Farha pamit. Jangan lupa dengerin Melisan Pikiran. Sampai jumpa minggu depan. Dan daripada nama pikiran, mending dibicarakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.